Pemahaman tentang aturan berlalu lintas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nela Kandamayanti. Saya dari Sekolah SMA Negeri 1 Kolari. Topik pembahasan. Topik yang pertama adalah pengertian tentang aturan berlalu lintas. Yang kedua, memahami rambu-rambu lalu lintas dan artinya. Yang ketiga, mengetahui marka jalan dan fungsinya. Yang terakhir ada yang keempat, memahami peraturan tentang tata cara mengemudi dan perilaku di jalan raya. Apa itu aturan berlalu lintas? Aturan lalu lintas adalah aturan yang dibuat untuk mengatur pengendara, pejalan kaki, dan pesepeda motor. Tujuan utama adalah untuk memastikan keselamatan kita selama di jalan serta mencegahnya terjadi kecelakaan. Kita juga harus memahami tentang rambu-rambu lalu lintas di setiap jalan. Apa sih rambu-rambu lalu lintas itu? Rambu-rambu lalu lintas adalah bagian pelengkap jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan pemandu yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan. Apa saja rambu-rambu lalu lintas? Rambu-rambu lalu lintas dibagi menjadi 4. Yang pertama, rambu-rambu peringatan. Yang kedua, rambu-rambu larangan. Yang ketiga, rambu-rambu perintah. Yang terakhir, rambu-rambu petunjuk. Ada rambu peringatan. Rambu peringatan sesuai dengan namanya. Ini merupakan rambu yang dibuat untuk memperingati atau memberikan peringatan kepada pengguna jalan. Pada rambu ini, dasarnya palang rambu berwarna kuning serta tulisan atau simbol pada rambu berwarna hitam. Ada rambu larangan. Apa sih itu rambu larangan? Rambu larangan adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan suatu perbuatan yang dilarang oleh pengguna jalan. Pada rambu ini, dasar palang rambu berwarna putih, garis tepi berwarna merah, dan lambang huruf atau angka berwarna hitam. Yang ketiga, ada rambu perintah. Apa sih itu rambu perintah? Rambu perintah adalah rambu yang menyatakan perintah yang wajib disampaikan oleh pengguna jalan. Dimaksud untuk memberikan pendahuluan kepada pemakai jalan dan ditempatkan pada jarak yang layak sebelum titik kewajiban dimulai. Pada rambu ini, dasar palang berwarna biru, sedangkan tulisan atau simbol pada rambu berwarna putih. 4. Ada rambu petunjuk. Apa sih itu rambu petunjuk? Rambu petunjuk adalah rambu yang digunakan untuk membantu pengguna jalan saat dalam perjalanan dan atau memberikan informasi lain kepada pengguna jalan. Rambu yang terjadi petunjuk dan letak kotak biasanya memiliki dasar palang berwarna hijau dengan tulisan berwarna putih. Di sini ada marka jalan. Apa sih itu marka jalan? Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang biasanya meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, melintang, garis serong, dan serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas serta berdasarkan pengelompokan setidaknya ada 5 jenis marka yang harus kita ketahui. Jenis marka yang harus kita ketahui, yang pertama ada marka membujur, yang kedua ada marka melintang, yang ketiga ada marka sero, yang keempat ada marka lambang, yang terakhir adalah kotak kuning. Pertama ada marka membujur. Marka membujur dibagi menjadi 2. Yang pertama ada marka membujur tunggal dan marka membujur ganda. Apa sih itu marka membujur tunggal? Marka membujur tunggal biasanya berupa garis putus-putus berfungsi untuk memisah jalur dan jalur jalan. Pengendara dibolehkan mendahului melintasi marka ini. Lalu membujur berupa garis lurus atau utuh, pengendara dilarang saling mendahului dengan melintasi marka ini. Yang kedua, ada marka membujur ganda. Apa sih itu marka membujur ganda? Marka membujur ganda adalah marka garis ganda berupa garis utuh atau putus-putus. Lalu lintas yang berada di sisi garis putus-putus diperbolehkan mendahului atau melintasi marka garis ini. Lalu sebaliknya, lalu lintas di sisi garis lurus dilarang melintasi garis ganda tersebut. Marka garis ganda berupa 2 garis utuh atau pengendara dilarang mendahului maupun melintasi marka garis ganda ini. Kedua ada marka melintang. Marka melintang juga dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada marka melintang garis utuh, yang kedua ada marka melintang garis putus-putus. Marka melintang berupa garis utuh berfungsi sebagai batas garis henti kendaraan pada saat lampu syarat pemberi lalu lintas menyala merah bagi di persimpangan jalan maupun zebra cross. Yang kedua ada marka melintang garis putus-putus. Marka melintang berupa garis putus-putus berfungsi sebagai batas henti kendaraan saat beri kesempatan kendara yang menempatkan prioritas di jalur utama persimpangan jalan. Ketiga ada marka serong. Marka serong juga dibagi menjadi 2. Yang pertama ada marka serong dibatasi garis utuh, yang kedua marka serong dibatasi garis putus-putus. Marka serong dibatasi garis utuh digunakan untuk menyatakan yang pertama ada daerah yang tidak boleh dimasuki kendaraan, yang kedua pemerintah awal akan ada pemisahan atau percabangan jalan, yang ketiga ada pemberitahuan awal bahwa akan melalui pulau lalu lintas atau median jalan, yang terakhir yang keempat ada larangan bagi kendaraan untuk melintasi marka ini.
Lalu ada marka serong dibatasi garis putus. Marka ini memiliki fungsi yang sama dengan marka sebelumnya. Hanya pengendara tidak boleh dimasuki di daerah marka sampai mendapatkan kepastian selamat. Marka serong memiliki dua pola yang berbeda, yakni pola servon yang digunakan pada lalu lintas satu arah dan pola garis miring yang digunakan lalu lintas dua arah. Keempat, ada marka lambang. Apa sih itu marka lambang? Marka lambang berfungsi untuk mengulangi rambu-rambu atau untuk memberitahu pengguna jalan mengenai aturan yang tidak dapat dinyatakan oleh rambu-rambu. Marka lambang merupakan tanda panah digunakan untuk petunjuk untuk memisah arus lalu lintas sebelum mendekati persimpangan. Marka lambang berupa segitiga berfungsi untuk memberikan hak utama kepada arus lalu lintas dari arah jalan utama. Marka lambang berupa tulisan terdiri dari huruf maupun angka yang digunakan untuk memberikan petunjuk sesuai dengan arti tulisan. Pada marka lambang tersebut, marka lambang berupa gambar. Contohnya, gambar sepeda untuk lajur sepeda dan gambar motor untuk lajur sepeda motor. Yang kelima, ada marka kotak kuning. Apa sih itu marka kotak kuning? Marka kotak kuning yang disebut juga dengan yellow box junction atau marka kotak kuning. Marka kotak ini digunakan pada persimpangan jalan agar lalu lintas tidak bentrok atau terkunci kepadatan terjadi. Kendaraan yang melintas di marka ini dilarang berhenti. Sedangkan kendaraan yang melintas di luar marka meskipun lampu sudah menyala hijau namun dilarang melintas karena masih terdapat kepadatan lalu lintas. Marka ini boleh dilintasi jika lalu lintas di marka kotak kuning telah kosong dan lampu menunjukkan warna hijau. Memahami peraturan tentang tata cara mengemudi dan perilaku di jalan raya. Tentang tata cara mengemudi dan perilaku di jalan raya, yaitu ada gunakan jalan atau jalur yang semestinya. Masuk ke jalur berlawanan adalah sangat berbahaya. Menggunakan trotoar adalah perbuatan yang melanggar hukum dan membahayakan untuk pengguna berjalan kaki. Sebagai pengemudi, kita wajib menghargai penjalan kaki dan pengemudi lainnya. Semua tindakan kita haruslah diimbangi dengan kepedulian terhadap orang lain. Tunggulah di belakang garis zebra cross sampai lampu menyala hijau, baru kita jalan. Menerobos lampu merah adalah perbuatan yang melanggar hukum. Berkendara sambil menggunakan barang elektronik sangatlah berbahaya dan mengurangi konsentrasi. Termasuk juga kita yang membonceng di jalan di belakang itu harus berpegangan dan juga harus siap siaga, bukan untuk bermain alat elektronik maupun bercanda. Selesai dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.